selamat pagi Sobat Podcast for College. Hari ini kita akan kedatangan bintang tamu yang super spesial dan ahli di bidangnya. Beliau pejabat penting dari pemerintah daerah California. Nah, siapakah beliaunya? Kita sambut, yaitu Bapak Didi Aribowo. Silakan Bapak, halo. Halo Ibu. Baik, Sobat Podcast for College. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah California tentang di sektor pariwisata. Nah, sebelumnya silakan Bapak untuk memperkenalkan diri. Mungkin beberapa Sobat Podcast for College-nya belum kenalan. Silakan Bapak. Terima kasih Ibu. Oke, perkenalkan, nama saya Didi Aribowo. Saat ini sampai 5 tahun ke depan saya menduduki jabatan sebagai Kepala Daerah California. Dan pada pagi hari ini kebetulan saya diundang oleh Ibu Sia di Podcast for College dalam membahas kebijakan-kebijakan yang akan saya ambil, terutama khususnya di sektor pariwisata. Baik, terima kasih Bapak. Sama-sama. Baik Sobat ASN, kita akan berbincang-bincang mengenai sektor pariwisata. Nih, kalau boleh tahu nih Bapak ya, sebagaimana kita ketahui bahwa pariwisata di daerah California ini mulai berkembang. Nah, kira-kira kebijakan apa saja nih upaya pemerintah daerah California untuk membangun pariwisata di daerah ini? Ya, terima kasih Bu Sia. Berbicara tentang pariwisata ini sesuatu hal yang menarik ya, dimana dalam mengembangkan sektor pariwisata membutuhkan pemahaman mendalam, baik terkait beberapa aspek, tentunya ada aspek ekonomi dan infrastruktur. Infrastruktur. Ini agak belibet ya kalau berbicara ya. Jangan geri karena dekat dengan saya. Iya, iya. Jadi dalam pengembangan pariwisata ini kita tidak hanya melihat bagaimana membuat sebuah objek wisata itu terlihat indah, tapi ada hal yang harus kita pertimbangkan, yaitu bagaimana sih upaya pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat lokalnya. Jadi sehingga masyarakat lokal sendiri itu mempunyai nilai ekonomis selain dari pendapatan sektor pariwisata, tapi mereka juga mendapatkan sebagai bentuk penghargaan atas jasa yang diberikan dalam mengembangkan atau membantu wisatawan di sektor wisata tersebut. Nah, apakah infrastruktur jalan akomodasi ini sudah memadai, ini juga menjadi kajian yang tersendiri, di mana kita harus fokus pada pengembangan infrastrukturnya. Ini menjadi pertimbangan yang penting. Jadi meskipun objek wisata tersebut itu indah, tapi jika akses yang dilalui itu sangat membahayakan dan apabila transportasinya itu tidak ada, tentunya ini menjadi upaya pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran tersendiri. Bagaimana sih supaya wisatawan itu tertarik tapi tidak menimbulkan risiko yang besar di wisatawan itu sendiri. Dan sampai saat ini kita juga sudah berupaya mengembangkan infrastruktur dengan bekerja sama dengan pihak swasta tentunya, karena seperti pembangunan jalan tol ya Bu ya, pembangunan jalan tol itu kan kita bekerja sama dengan pihak swasta. Nah, ini harapannya kita kerjakan di sektor pariwisata, di mana nanti aksesnya itu akan menjadi pihak swasta terlebih dahulu kerjasamanya. Jadi mungkin beberapa tahun sampai break even point, di mana pendapatan dari wisata itu bisa menutup modal yang dikeluarkan oleh pihak swasta, dan setelah itu baru segala infrastruktur maupun pengelolaannya diserahkan kepada daerah.
Begitu ya. Jadi walaupun itu dibangun oleh pihak swasta, tetapi nantinya akan kembali lagi ke daerah dan bermanfaat untuk masyarakat sekitar daerah itu ya, Bapak Iya, ya. kurang lebihnya seperti itu, Bu. Nah, baik. Kalau berbincang-bincang tadi sudah mengenai infrastruktur, sudah mendukung sekali tentang pariwisata. Nah, ada enggak sih Pak kendala-kendala atau tantangan dalam aksesnya atau fasilitas dalam memenuhi tuntutan pariwisata yang sedang berkembang di daerah Bapak? Tantangannya gitu, Pak. Iya, terima kasih ya, Bu. Ini dalam beberapa kesempatan yang pernah kami alami sebelum kami menjabat sebagai kepala daerah, tentunya saya juga masyarakat setempat. Jadi yang selalu menjadi kajian itu adalah fasilitas di tempat wisata tersebut ya. Biasanya yang menjadi fasilitas misalkan toilet, musola, itu selalu terlihat kotor. Kenapa terlihat kotor? Karena pemanfaatannya itu dari wisatawan tersebut kurang bertanggung jawab ya, kurang bertanggung jawab. Jadi di mana dalam memberikan fasilitas tersebut kami juga berupaya untuk mengedukasi masyarakat supaya mempunyai tanggung jawab dalam memanfaatkan fasilitas yang ada. Kurang lebihnya itu saja yang menjadi tantangannya, Ibu ya. Karena terkait dengan fasilitas yang kotor atau rusak, tapi kita juga berupaya memberikan perbaikan-perbaikan dan melakukan kontrol-kontrol secara berkala terhadap fasilitas yang ada di objek wisata. Berarti Pemkab sudah siap ya, mungkin nanti ada perbaikan dan kontrol, serta ini yang tidak kalah penting menariknya bagi Sobat Podcast for College, yaitu edukasi kepada masyarakat. Ini yang paling penting ya, biar masyarakat memiliki rasa kepemilikan terhadap pariwisata itu sendiri, gitu nggak? Iya, Bapak. Baik, Sobat Podcast for College, kita akan berbincang-bincang mengenai sektor pariwisata lebih detailnya lagi dengan Bapak Didi Aribowo, dan tentunya pastikan jangan kemana-mana, tetap stay tune di Podcast for College. Kamu lagi bingung cari kampus terbaik untuk lanjut studi? Pilih Universitas Kadiri aja, kampus terbaik peringkat pertama di Kediri Raya. Universitas Kadiri sudah buka pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2024-2025 loh. Kabar baiknya, buat kamu yang daftar di gelombang pertama, mendapatkan potongan DPP tahap 1 hingga 50% loh. Dan 100 pendaftar pertama, free biaya pendaftaran. Tunggu apa lagi? Yuk bergabung di Universitas Kadiri. Kampus unggulan mengantarkanmu meraih mimpi di masa depan. Halo Sobat Podcast for College, bertemu kembali dalam sesi kedua hari ini karena kita kedatangan tamu yang super spesial, yaitu Kepala Daerah California, Bapak Didi Aribowo, dan kita pada hari ini memperbincangkan mengenai sektor pariwisata yang sedang berkembang di daerah California. Baik, Bapak tadi sudah berbicara atau kita sudah membahas berbincang-bincang mengenai kebijakan, kemudian juga infrastruktur, kemudian juga tantangannya. Nah, sekarang saya ingin menanyakan bagaimana ini kan negara kita, tidak hanya negara tapi dunia ini sedang mempersiapkan tentang era 5.0 yang dimana semuanya itu fokusnya adalah ke teknologi. Nah, bagaimanakah Bapak menggabungkan atau memasukkan teknologi tersebut ke dalam sektor pariwisata di daerah California? Ya, terima kasih Bu Sia. Tentunya menggabungkan sektor pariwisata dengan bidang teknologi ini bukan sesuatu hal yang mudah ya. Jadi sedikit kontra karena biasanya pengembangan teknologi itu hanya untuk kepentingan pendidikan, bisa untuk kalau yang lagi ngetren sekarang untuk shopping ya, yang paling mudah ya Bu ya. Shopping ya, tapi, ini suka wanita ya? Nah, tapi menggabungkan pariwisata dengan teknologi ini membutuhkan effort yang besar. Jadi yang pertama tentu saja kita kembangkan itu adalah platform pemesanan online dan pembayaran digital. Jadi bayangkan saja jika
kita harus berwisata tapi membawa uang yang banyak, tentu saja itu merepotkan. Dan mengkhawatirkan dan gitu ya Pak mengkhawatirkan. ya. Nah, di sini kita akan mengakomodasi para wisatawan untuk pemesanan tiket, transportasi, dan menyediakan fasilitas pembayaran digital. Jadi, jika Bapak Ibu sekalian turun dari bandara, Bapak Ibu langsung bisa mengakses platform yang sudah kita sediakan untuk pemesanan transportasi, hotel, maupun tiket ke lokasi wisata, dan kita juga menyediakan jasa tour guide. Wow, lengkap ya sudah. Iya, Ibu. Jadi di beberapa situs yang berkembang ini sudah kita ajak bekerja sama, berkolaborasi dalam memfasilitasi pembayaran dan pemesanan tiket secara online. Nah, di samping itu beberapa destinasi ini juga menerapkan elemen game. Ini menarik Bu Ibu ya. Karena kita berwisata itu bukan hanya sekedar untuk melihat, tapi kita juga ikut merasakan sensasinya. Merasakan sensasinya, misal kita sedang berada di objek wisata pegunungan, itu kita akan bisa mendapatkan tantangan baru, di mana di pegunungan tersebut kita sudah set up ada semacam game untuk berburu harta karun. Tentunya ini memanfaatkan platform-platform yang ada di aplikasi yang sudah kita sediakan. Jadi semacam game Treasure Hunter ini kita akan memanfaatkan ponsel yang tersedia GPS-nya, bagaimana dari satu titik menuju titik lain. Tentunya ini juga masih dalam tahap pengawasan. Jadi tidak serta-merta kita lepas wisatawan untuk terjun secara langsung ke daerah pegunungan, tapi tetap akan ada seorang pengawas yang mendampingi peserta-peserta mengeksplor pegunungan dengan menggunakan platform yang sudah kita sediakan. Dan di akhir game nanti juga peserta ataupun wisatawan mendapatkan sebuah hadiah yang menarik tentunya. Dan yang selanjutnya adalah yang sedang kita bangun itu adalah teknologi reality. Teknologi reality apabila kita berkunjung ke situs-situs peninggalan sejarah, di mana kan beberapa situs itu bentuk dan bangunannya sudah hancur mungkin ya, sudah tidak sesuai gitu ya, dengan aslinya ya Bu ya. Jadi tinggal kameranya tinggal diarahkan kepada situs tersebut dan nanti akan nampak bentuk bangunan yang sesuai bentuk aslinya pada masa jayanya. Selain itu juga bisa melihat misal HP-nya diarahkan ke hewan yang belum kita tahu. Nah, nanti di situ akan memunculkan grafik terkait hewan tersebut. Nama hewan tersebut apa, makanannya apa, hobinya apa, itu bisa akan dilihat secara langsung dengan teknologi reality. Keren sekali, super ya. Kurang lebihnya seperti itu ya yang teknologi yang akan kita kembangkan, Lucia. Wow, sangat menakjubkan sekali karena Sobat For College nanti bisa datang ke pariwisata yang ada di daerah California dengan menggunakan perpaduan antara teknologi dan sektor pariwisata, di mana kita bisa mengimagination mungkin di situ ada situsnya yang nggak lengkap sehingga kita bisa tahu bentuknya seperti apa, kemudian ada hewannya apa, mungkin dinosaurus mungkin ya. Mungkin dinosaurus. Luar biasa sekali. Baik, Bapak, mohon maaf sebelumnya karena waktunya sangat terbatas. Ini saya yakin Sobat Podcast For College-nya itu sebenarnya ingin tahunya lebih lagi, dan tetapi waktu sangat terbatas. Mungkin kita bisa mengakhiri sampai di sini, dan jangan lupa untuk Sobat yang menyaksikan silahkan datang ke pemerintah daerah California untuk menikmati sensasi dari pariwisatanya. Baik, terima kasih Bapak atas kunjungannya dan waktunya, dan selamat berakhir pekan. Terima kasih. Sampai jumpa. Siap